Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading, pilih kartu ya. Dan kali ini aku akan buat general reading berdasarkan request dari subscriber ya. Terakhir ada yang request di Instagram. Katia boleh request di YouTube tentang perasaan dia dengan third party versus denganku. Thank you kak, anyway suka bacaan kakak. Oke, jadi sebenarnya sebelumnya sudah ada beberapa orang ya, lumayan kayaknya yang request dengan judul serupa ya. Jadi minta dibacakan kira-kira bagaimana sih perasaan seseorang terhadap pasangannya versus terhadap third party gitu ya. Jadi terserah kalian berada di posisi mana, di sini aku akan bacakan kira-kira bagaimana perasaan mereka orang yang ditanyakan di sini terhadap pasangannya dan terhadap orang ketiga atau third party ya. Oke? Jadi buat kalian yang merasa sedang terjebak di third party situation, kalian bisa coba lihat general reading ini. Tapi ingat, ini adalah general reading ya. General reading, tidak harus sesuai atau resonate dengan situasi semua orang di luar sana, oke? Kita langsung menuju ke pembacaan ya. Di sini ada 3 grup ya. Oke, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Ya, dan di sini ini mewakili perasaan orang yang dimaksud atau orang yang ditanyakan terhadap pasangannya, ya. Ini perasaan mereka terhadap pasangannya dan ini perasaan mereka terhadap third party atau orang ketiga, ya. Jadi mereka di sini adalah orang yang ditanyakan, ya. Jadi silahkan bayangkan orang yang dimaksud, lalu pilih grup yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Ingat, intuisi kalian. Apakah grup 1 di sini, grup 2 di sini, atau grup 3? Grup 1, grup 2, grup 3, oke? Dan ini adalah perasaan mereka untuk pasangannya, dan ini adalah perasaan mereka untuk orang ketiga atau third party-nya ya. Baik, kalau sudah tahu mana yang dipilih, langsung cek di description box. Biasanya di situ aku sediakan timestamp-nya, oke? Kita langsung menuju ke grup 1. Hai, grup 1, buat kalian yang memilih kartu ini ya. Jadi, kira-kira seperti apa sih perasaan mereka yang ditanyakan di sini terhadap pasangannya? Aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Aquarius, ada Aries, ada Pisces, ada Leo, ada Libra. Energi Libra dan Aquarius itu cukup kuat ya di sini. Kemudian ada Capricorn, ada Sagittarius, oke. Ada Scorpio juga lah ya. Oke ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Grup 1, entah kalian itu pihak yang mana ya. Tapi kalau aku lihat di sini, perasaan mereka, orang yang ditanyakan di sini terhadap pasangannya itu ya lumayan complicated sih. Aku melihatnya di sini sebenarnya mereka itu masih mau mempertahankan hubungannya dengan pasangannya. Jadi perasaannya seperti apa? Perasaan sebenarnya itu adalah mereka masih cinta sama pasangannya, tapi mereka merasa terluka banget. Mereka ingin mempertahankan hubungan dengan pasangannya. Di satu sisi ingin mempertahankan hubungannya dengan pasangannya tersebut, di sisi lain mereka juga merasa sakit banget. Ya, situasinya sedang merasa sakit ya. Sakitnya itu ya akibat pasangannya ya. Maksudnya entah situasinya seperti apa, karena ini juga general reading ya. Entah juga mungkin pasangannya di sini apakah bermaksud menyakiti atau tidak, tapi mungkin umumnya tidak bermaksud menyakiti ya. Tapi ya ini juga general reading, sikap atau perlakuan orang di luar sana kan macam-macam ya case-nya, oke, situasinya, kasusnya. Cuman aku melihat mereka yang ditanyakan di sini merasa pasangannya itu menyakiti mereka gitu. Jadi mereka merasa terjebak di hubungan yang
rasanya itu udah sakit banget. Ini kayaknya banyak konflik ya. Karena kalau sesakit ini, apalagi ini ada Ten of Swords, di sini pun ada Ten of Swords gitu ya. Aku melihat ini sakit yang udah teramat sangat sih. Jadi ini konflik yang berkepanjangan, di mana mereka itu kayak nggak bisa memahami satu sama lain ya, dan terus terluka di situ ya. Jadi gimana sih, ada di posisi orang ini berharap pasangannya mengerti, mungkin pasangannya juga sama gitu loh. Berharap mengerti tapi kedua belah pihak itu sama-sama tidak bisa mengerti, tapi minta banget dimengerti dan mereka sedang terluka gitu loh ya. Jadi di situ campur aduk sih. Pertama, sudah terluka terlalu lama dan terlalu dalam gitu ya. Ini karena berlangsung lama, banyak konflik, jadi sesakit itu gitu loh luka yang dirasakan gitu ya. Kemudian masih berharap pasangan itu mengerti, dimana saat kita berharap pasti konsekuensinya kita kecewa. Udah terluka, berharap, tapi pasangannya atau satu sama lain tidak bisa mengerti, tambah kecewa dan terjebak aja di hubungan kayak gitu. Jadi antara harapan sama realitanya itu beda banget ya. Mereka punya harapan ini bisa diperbaiki, tapi realitanya mereka udah stuck gitu loh, dan terus merasa sakit gitu. Jadi di balik sakitnya mereka terus berharap dan terus kecewa, karena dengan cara seperti itu pasangannya nggak akan mengerti mereka dan mereka juga nggak akan mengerti pasangannya. Intinya ini udah saling sama-sama sulit mengerti gitu loh ya. Kalau kayak gini memang ya kembali ya, kalau memang mau dipertahankan, ini coba kasih waktu ya, kasih space gitu ya. Di saat atau di situasi seperti ini semua orang butuh waktu, butuh ruang gitu loh ya, ruang dan waktu untuk diri mereka ya. Kalau sedang berkonflik kayak gini, menjauh aja ya, memberikan kesempatan satu sama yang lain untuk ya healing gitu loh. By the way, ada quotes bagus ya, katanya kita nggak bisa healing di tempat kita mendapatkan luka tersebut. Tapi oke lah ya, untuk kasus ini dari sudut pandang aku aja ya. Kalau memang masih mau berharap dipertahankan ya, dengan situasi yang kayak gini, kalau dipaksakan terus bertemu itu hanya akan menciptakan konflik. Lebih baik kasih jarak dulu untuk healing ya, memisahkan diri untuk healing ya. Nanti di saat masa kontemplasi itu, di saat healing itu, tidak bersama itu, apa yang dirasakan? Apakah kerinduan atau kenyamanan? Itu udah jadi kunci sebenarnya. Kira-kira hubungan ini mau diteruskan atau gimana gitu, atau mau dibawa kemana lah intinya ya. Kemudian apa ya? Kalau aku lihat di sini, di saat tidak bersama itu mungkin kedua belah pihak itu jadi sama-sama berpikir, apa salahnya pasangan, apa salahnya dia juga, apa salah, oke lah, udah nggak usah sebut salah pasangan atau salah dia lah ya, apa yang salah di hubungan atau kasus ini, masalahnya di mana dan bagaimana kira-kira problem solvingnya. Atau kalau mereka belum bisa mencapai problem solving itu, setidaknya di waktu mereka tidak bersama, mereka adalah pemikiran soal hubungan itu gitu loh, daripada di saat konflik yang udah gak ada ujungnya ini dipaksakan terus bertemu gitu loh. Jadinya hanya akan perang aja gitu ya, kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, perasaan mereka terhadap pasangannya itu masih sayang, masih cinta. Sebenarnya di sini tuh masih cinta. Mereka itu masih mikir-mikir lagi, apakah ini masih bisa diselamatkan? Apakah ini masih bisa dipertahankan? Artinya mereka masih berharap ini bisa dipertahankan. Mereka masih berhati-hati dan mencoba mencari cara loh. Nggak mau gegabah. Itu artinya masih ada lah ya keinginan untuk bersama pasangannya. Karena kalau enggak, itu pasti udah ditinggal gitu. Aku sih melihatnya di sini masih ada perasaan cinta ya dan sayang walaupun terluka gitu ya. Kemudian di sini aku melihat orang ini bingung ya. Jangankan adanya pihak ketiga, nggak ada pihak ketiga pun sebenarnya dia sudah bingung dengan situasinya dengan pasangannya gitu. Dia sudah bingung dengan situasinya bersama pasangannya gitu ya.
apalagi ditambah pihak ketiga gitu. Jadi sebenarnya inti kebingungannya dia adalah gimana ya, dia itu melihat hubungannya itu kayak udah sulit diselamatkan. Dia udah nggak tahu bagaimana caranya untuk menjalin hubungan yang baik sama pasangannya, tapi dia masih belum yakin untuk melepaskan pasangannya atau berpisah gitu loh ya. Terus di sini mungkin saja sebagian dari grup ini pihak ketiganya itu agak menekan atau mendorong orang ini untuk buat keputusan gitu loh ya, dan orang ini jadi makin bingung gitu loh di antara dua pilihan mana yang harus dipilih gitu loh. Tapi jauh di dalam hati mereka sebenarnya mereka ini masih lebih ke pasangannya. Cuman gimana ya, pihak ketiga ini bisa menjadi tempat mereka untuk healing gitu loh. Healing di sini keluar dari kejenuhan dan kesakitan di saat bersama pasangannya atau kesakitan dari hubungannya dengan pasangannya gitu loh ya. Jadi di sini ada rasa nggak enak sama pihak ketiga ya kan, karena yang terlihat di sini kayaknya pihak ketiga itu udah berharap banget gitu loh. Jadi mereka semakin merasa tidak enak gitu loh untuk mengatakan bahwa sorry nih ya, ini dari sudut pandang aku aja, entah kalian di pihak yang mana, tapi mereka kayak mau mengatakan aku belum yakin, dan mungkin aku juga nggak tahu ya. Mereka mau bilang nggak yakin untuk melepaskan pasangannya, tapi mereka juga nggak tahu apa yang terjadi ke depannya gitu loh. Jadi ini orang bener-bener bingung banget sih ya. Dan mereka itu sebenarnya ingin bilang, mungkin ya ini dari sudut pandang aku ya, kepada pihak ketiga, jangan berharap sama mereka untuk bisa memberikan komitmen seperti yang dibayangkan itu gitu loh. Karena ini kayak hubungan yang ya gue nyaman, lo nyaman ya udah gitu loh. Walaupun nggak ada status jelas gitu ya. Jadi friends with benefit gitu kali ya. Entah ya ini hubungannya seperti apa. Tapi kira-kira selama orang ini nyaman, maksudnya berinteraksi atau berhubungan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga itu juga nyaman ya udah gitu loh. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya. Itu tuh yang aku usahakan untuk menggambarkan perasaan orang ini. Itu yang aku rasakan di sini. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi di kartu ini bahkan aku melihat orang ini sebenarnya ingin kembali sama cinta lamanya. Ini cinta lama ini apakah pasangannya atau pihak ketiga? Pertanyaannya ya, ini dari aku ya, untuk grup 1. Entah ini energi kalian atau enggak, tapi untuk grup 1. Orang ketiga dari kasus grup 1 ini itu adalah cinta lama atau bukan? Maksudnya ada orang yang dia dulu pernah suka sama A, tapi dia udah akhirnya berpasangan sama B gitu ya. Terus begitu ada masalah sama B, dia kembali sama A atau dia deket lagi sama A. Jadi A ini sebenarnya adalah mantan atau cinta lama lah, kalaupun belum ada hubungan tertentu atau serius di masa lalu. Kalau iya, mungkin saja sebenarnya orang ini ingin juga ya kembali sama orang tersebut yang aku maksud ya, cinta lama itu. Tapi kalau pihak ketiganya di sini adalah ya benar-benar orang baru ya, atau bukan mantan yang dulu gitu loh, bukan cinta lama yang dulu banget yang sebelum sama pasangannya gitu. Kalau bukan, ini bisa aku simpulkan mereka ingin kembali sama pasangannya gitu. Nah di sini kayak menimbang-nimbang gitu loh. Di satu sisi ditekan, atau mungkin nggak bermaksud menekan ya, atau bisa jadi ya udahlah ya, dengan minta kejelasan itu kan buat orang ini yang lagi bingung itu menekan sih sebenarnya. Tapi bukan berarti mau menyalahkan orang yang minta kejelasan ya. Ya tahu sendirilah situasinya kayak gini gitu loh. Kira-kira bisa nggak minta kejelasan hubungan dengan pada orang yang seperti ini ya? Dilihat aja nanti kan. Agak sulit sih kalau orang yang sedang bingung kayak gini diminta kejelasan, nanti yang ada mereka lari atau mereka akhirnya malah membuat keputusan yang berbahaya ya. Berbahaya di sini orang kalau lagi lebih baik buat keputusan di saat udah lebih
stabil gitu loh ya. Kalau lagi bingung bikin keputusan, takutnya keputusan yang impulsif aja gitu kan, takutnya nanti disesali. Walaupun semua pilihan, kalaupun dipilih pasti ada hal yang gak enaknya ya, tapi kita memilih pilihan yang lebih minim ya penyesalannya, atau ya lebih bisa ditoleri gitu ya, lebih gak membawa banyak atau penyesalan yang besar gitulah ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Perasaan mereka sama pasangannya tadi aku udah bilang ya. Terus orang ini agak terobsesi ya. Kalau orang ini sulit melepaskan pasangannya, padahal tidak ada alasan yang yang jelas banget gitu ya. Maksudnya kan adalah ya orang yang gue nggak bisa melepaskan pasangan gue karena udah dijodohin misalkan kayak gitu. Gue nggak bisa melepaskan pasangan gue karena orang ini juga nggak akan mau dilepaskan gitu. Atau misalkan ada orang yang nggak bisa melepaskan pasangannya karena ya terikat sesuatu lah ya di situ, apakah soal materi atau yang lainnya gitulah ya, tanggung jawab yang lainnya gitu ya. Intinya kalau tidak ada alasan yang jelas gitu ya, tapi mereka cenderung tidak ada alasan yang jelas yang terlihat lah ya, yang keluar dari mulut mereka gitu kan, tapi mereka cenderung menghindar ketika pihak ketiga ini minta kejelasan atau meminta mereka misalkan meninggalkan pasangannya gitu loh, dan mereka menghindar gitu ya. Kalau aku baca di sini kemungkinan mereka sendiri juga masih terobsesi sama pasangannya ya. Gitu. Jadi kalau mereka tidak bisa memberikan alasan yang jelas ya, yang konkret ya, yang logis gitu ya, dan hanya menghindar atau ini ibaratnya mengalihkan pembicaraan gitu. Itu bisa jadi mereka memang jelas nggak mau melepaskan pasangannya dan mungkin masih terobsesi sama pasangannya juga. Ada orang yang mereka itu sebenarnya cinta dan terobsesinya sama pasangannya gitu, tapi ketika pasangannya nggak bisa memberikan apa yang mereka inginkan ya atau butuhkan di situ, atau hubungan itu banyak konflik, akhirnya mereka mencari pelarian di luar gitu. Dan ketika mereka nyaman atau mendapatkan tempat nyaman di luar ya mereka meneruskan itu. Tetapi kalau ditanya lagi, mereka sendiri sebenarnya masih terobsesi sama pasangannya dan belum bisa melepaskan pasangannya. Ada kasus yang seperti itu, oke? Tapi ini kan general reading, itu contoh saja ya. Ya mereka sepertinya di sini masih merasa membutuhkan pasangannya ya, gitu. Cuman memang sih kayaknya pasangannya ini balik lagi nih general reading ya. Ini yang aku lihat di sini, pasangannya itu membuat mereka hilang kepercayaan. Maksudnya adalah ya merusak kepercayaan orang ini gitu. Jadi entah apa yang dilakukan pasangannya itu mereka jadi hilang kepercayaan gitu loh. Jadi mereka punya trust issue. Tapi tergantung juga sih, trust issue ini kan, trust issue-nya mungkin juga beda dari trust issue yang lain ya, walaupun temanya trust issue gitu ya. Maksudnya gini, bukan berarti mereka nggak bisa percaya sama pasangannya lagi sih ya, atau sulit percaya sama pasangannya lagi. Kalau sulit mungkin ada benarnya, tapi gimana ya? Pokoknya intinya di sini ada yang ngomong someone lost my trust ya. Jadi seorang kehilangan kepercayaanku ya. Jadi sepertinya ya pasangannya itu sudah melakukan sesuatu dan mereka jadi sulit percaya lagi gitu loh sama pasangannya. Tapi kalau yang aku tangkap di sini yang spesifik ya, yang lebih spesifik ya, orang ini lebih kayak kurang percaya pasangannya bisa bersikap seperti yang mereka inginkan gitu. Misalkan contoh ya, ini aku nggak bilang kasusnya grup 1 loh ya. Contoh, kamu jangan suka flirting lagi ya. Kamu jangan suka flirting lagi ya, misalkan kayak gitu. Kamu jangan suka flirting sama teman-teman kamu, ya mantan kamu gitu. Oh iya deh, oke, nggak flirting gitu. Tapi nanti flirting gitu loh ya. Jadi ada situasi contohnya seperti itu. Tapi ini kasusnya nggak harus flirting ya, dan
bukan berarti flirting juga. Ini kemungkinan kayaknya mereka itu lebih kayak hopeless atau kehilangan kepercayaan bahwa pasangannya ini bisa berubah. Jadi itu yang aku bilang, kalaupun misalkan pasangannya memberikan janji ya atau kata-kata terhadap orang ini bahwa mereka akan berusaha memperbaiki diri dan berusaha merubah situasi hubungannya. Nah, orang ini kayaknya udah kurang percaya itu akan berhasil dan itu akan terjadi. Bisa jadi ya. Karena mereka melihat yang sudah-sudah pasangannya ini kembali ke karakter itu lagi, ke pola itu lagi. Bisa jadi kayak gitu. Contoh misalkan pasangannya posesif banget dan bikin orang ini tertekan gitu ya. Udah kalau posesif marahnya itu wow gitu loh ya. Nah, misalkan pasangannya bilang, iya deh gue nggak akan posesif lagi deh, ya udah deh gue kalau nanti cemburu nggak akan marah-marah lagi deh gitu. Misalkan orang ini kayak udah nggak percaya lagi gitu. Itu contoh ya, contoh aja. Karena biasanya kalau udah cemburu posesif kalap gitu. Mungkin orang ini udah kayak paham polanya gitu ya. Terus di sini ada tulisan fear is annoying all the time. Kalau aku lihat di sini ya, orang ini ya pasti ada ketakutan ya. Ketakutannya kayak gini loh, kalau gue melepas pasangan gue ini adalah keputusan yang salah. Tapi berada di hubungan ini terus kok gue juga merasa takut ya. Ada ketakutan sama pasangannya juga bisa jadi ya. Bisa jadi gitu. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Terus mereka lama-lama takut gitu loh. Takut gak bisa handle atau gak bisa menghadapi situasi ini lagi. Dihadapkan oleh pasangan yang seperti itu, hubungan yang seperti itu, dan pihak ketiganya, third party-nya, dimana third party-nya itu berharap hal yang lain. Sorry guys, jadi kucingnya tadi ada yang ngeong-ngeong, makanya aku lihat dulu. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Jadi ya itu ya. Pihak ketiganya itu, yaitu tadi mereka ada ketakutan nggak bisa menghadapi situasi ini terus ya. Dihadapkan dengan hubungannya dengan pasangan yang seperti itu, lalu pihak ketiga yang mungkin minta kejelasan gitu. Oke. Dan aku melihatnya di sini ya, kemungkinan kedepannya ya, balik lagi ini general reading, mereka ingin memperbaiki situasi sih. Kalau memang banyak konflik dan banyak sakit hatinya, mereka masih ingin memperbaiki itu sama pasangannya. Ya, mereka kayak masih mau mencoba bekerja keras sih untuk hubungan ini gitu ya. Memang mereka sempat capek, tapi kemungkinan mereka ini akan bertransformasi ya, berubah menjadi lebih bisa mengayomi untuk pasangannya gitu, lebih bisa mengayomi dan lebih bisa menunjukkan rasa sayang gitu, berusaha lebih bijaksana lagi gitu loh untuk menghadapi pasangannya ini ya. Jadi mereka kemungkinan kedepannya akan melakukan pendekatan juga sih sama pasangannya kalau hubungannya sedang banyak konflik gitu ya. Jadi ini kayak pendekatannya tuh ya secara halus gitu loh. Mereka mungkin ingin memperbaiki hubungan dengan dengan mencoba menyenangkan pasangannya. Itu bisa jadi ya kayak di sini ada Prince of Cups sih by the way ya. Jadi kalau aku lihat mungkin semacam kayak mencoba untuk membawa hubungan ini kasmaran lagi gitu loh ya. Jadi ibarat orang yang habis konflik gitu kan, terus pengen memperbaiki nih situasi hubungan dengan pasangan gitu ya. Jadi tiba-tiba mesra lagi ya, tiba-tiba menggoda pasangannya lagi ya kan, kayak gitu-gitu ya. Jadi mencoba hal-hal yang seperti mereka rasakan di awal-awal hubungan kali ya, atau di awal-awal pacaran gitu, di awal-awal dekat, di saat masih kelepek-kelepek atau jatuh cinta kayak gitu. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk grup 1. Ini perasaan mereka terhadap pasangannya ya. Selanjutnya kita akan buka pasangan mereka terhadap pihak ketiga seperti apa.
Oke, untuk grup satu, kira-kira seperti apa sih perasaan mereka terhadap pihak ketiga ya? Mereka di sini adalah orang yang ditanyakan di sini ya, oleh grup satu, pemilih grup satu. Aku sebutkan energinya dulu ya. Ini sama sih, energinya kurang lebih sama yang tadi. Ada Pisces, ada Aquarius ya. Itu yang kuat ya di sini. Ada Gemini. Ya, itu yang terlihat ada di sini. Ada Aries, Libra, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau aku lihat di sini ya, ini orang bener-bener 50-50 sih ya. Jadi perasaannya sendiri terbelahnya hampir sama gitu loh. Bahkan mungkin bisa jadi benar-benar 50-50 gitu loh ya, antara ke pasangannya sama pihak ketiganya. Orang ini juga agak maaf ya, ini kalau dari sudut pandang aku kayak nggak terlalu punya prinsip gitu loh, atau prinsipnya nggak kuat gitu loh. Sorry ya, ini dari sudut pandang aku loh ya, ini pendapat aku. Prinsipnya nggak kuat itu karena di saat sama pasangannya mereka itu punya harapan ingin memperbaiki itu, tapi di saat bersama pihak ketiganya mereka itu jadi terpengaruh dan kayak punya ini istilahnya, bisa terpengaruh atau kayak punya semangat atau keyakinan untuk move on aja gitu move on dari pasangannya dan sama pihak ketiga gitu. Jadi orang ini benar-benar dilematis banget. Makanya tadi aku bilang ya, orang ini super bingung ya. Di sini pun ada Ten of Swords gitu ya. Jadi sesakit itu dan sebingung itu gitu ya. Ini kayaknya hampir imbang ya kalau menurut aku ya. Karena yang dirasakan ke pihak ketiga itu adalah mereka suka mengingat masa-masa atau waktu-waktu manis berdua dengan pihak ketiganya ya. Dan mereka ini masih bisa merasakan gairah ke pihak ketiganya. Jadi mereka itu passionate ke pihak ketiganya ya. Dan ketika bersama pihak ketiga dan pihak ketiganya ini apalagi kalau pihak ketiganya ini persuasif loh ya. Karena pihak ketiga di luar sana macam-macam. Ada yang persuasif, berusaha mempengaruhi agar orang tersebut memilih dia dan meninggalkan pasangannya. Tapi ada juga pihak ketiga yang cenderung pasif. Mereka merasa terjebak di situ, tapi mereka juga nggak mau gitu loh secara eksplisit, secara terang-terangan bilang tinggalin pasangan lo dan sama gue aja kayak gitu. Mereka tuh masih belum ke arah situ gitu loh, keberaniannya atau sikapnya gitu loh. Jadi cenderung pasif, ya udah, kalau dia mau memilih pasangannya ya udah aku pergi aja gitu. Kalau dia mau sama aku ya dia harus buat ketegasan gitu. Ada yang cenderung pasif seperti itu ya. Maksudnya dia nggak mau mempengaruhi, jadi dia kayak membiarkan aja gitu loh. Proses orang tersebut dengan pasangannya, nggak mau terlalu mengintervensi atau bahkan tidak mengintervensi. Cuman orang kayak gini kalau dia atau mereka ini jelas ya pasti terlibat perasaan dengan orang tersebut ya kan. Pasti mereka ingin kejelasan, ingin komitmen dan tidak ingin menjadi yang kedua. Jangankan yang kedua, menjadi bukan menjadi satu-satunya aja mereka juga nggak mau gitu kan sebenarnya. Pada akhirnya nanti waktu yang membuat mereka meminta orang tersebut untuk membuat kejelasan gitu, tetapi juga tidak berusaha mempengaruhi orang tersebut untuk meninggalkan pasangannya. Cuman lebih kayak meminta orang itu tegas aja, kalau memang enggak ya udah enggak. Karena biasanya kalau sudah berada di tahap itu, orang ketiga ini udah terluka juga sebenarnya gitu, dengan dinamika dan realita hubungannya gitu loh. Harus mengetahui bahwa mereka ini ya hanya di belakang layar gitu loh. Walaupun mungkin mereka punya banyak, apalagi di sini ada tulisan ini, punya banyak kenangan, punya banyak kegiatan gitu ya, atau punya waktu bersama yang cukup banyak gitu, tapi tetap aja mereka itu merasanya ya mereka bukan satu-satunya gitu.
dan mereka tahu itu gitu loh, namanya juga pihak ketiga kan. Tapi mungkin ada pihak ketiga yang nggak tahu kalau mereka itu ternyata pihak ketiga ya, ngakunya single gitu. Wah itu sih gimana ya. Itu beda case lah ya yang pasti. Oke, jadi di luar sana pihak ketiga macam-macam. Cuman kalau dari sudut pandang aku, orang ini punya perasaan, sebenarnya nggak niat punya, sorry aku ralat ya, sebenarnya awalnya mungkin tidak niat serius gitu loh sama pihak ketiga, cuman sekedar mencari kenyamanan di luar, ada orang yang klik, yang bisa diajak ngobrol ya kan, terus connected gitu ya, terus feel-nya dapet, chemistry-nya dapet gitu ya, terus ya udah dijalanin aja gitu. Awalnya mungkin mikirnya sih iseng-iseng aja kayak gitu ya, mencari temen gitu lah bahasanya ya. Terus seiring berjalannya waktu mereka jadi terlibat emosi yang cukup besar sama pihak ketiga ini gitu, dan mungkin mulai terikat juga, apalagi di sini ada passionate ya, kayaknya kalau memang sudah jauh gitu loh, orang ini bisa jadi udah sebesar itu gairahnya gitu loh, dan seterikat itu gitu loh sama pihak ketiga ini gitu ya. Jadi balik lagi ini juga general reading, cuman aku kayak menangkap pesan pihak ketiga ini agak jago juga gitu ya, agak jago untuk membuat orang ini nyaman banget sama mereka dan terikat sama mereka di banyak urusan emosional atau urusan yang lain gitu, kayak gitu. Jadi kayak udah terikat sama keberadaan pihak ketiga ini gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Dan ketika bersama pihak ketiganya ya, orang ini kayak ingin bilang bahwa mereka mau move on gitu loh sama pasangannya. Udahlah, apa gue move on aja sama pasangannya gitu. Jadi ketika sama pihak ketiga keyakinan itu besar, tapi begitu kembali sama pasangannya gitu ya, mereka itu takut lagi untuk membuat keputusan itu gitu loh. Jadi kan sebenarnya mereka belum benar-benar yakin juga mau melepaskan pasangannya gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi ini hampir imbang, bahkan bisa imbang 50-50 gitu loh. Karena kekuatan sisi persuasif dari pihak ketiga ini itu besar juga kayaknya ya. Dan di sini aku melihat kayak ini ya yang aku lihat di sini ya. Ini sama kayak tadi, kebingungan saat dibacakan perasaan mereka terhadap pasangannya, itu juga bingung kayak gini. Ada 10 of Swords, 8 of Swords, sama kayak gini juga. Ini yang keluar dari deck yang berbeda gitu kan. Bahkan waktu aku buka konfirmasi dari kartu yang sama, 10 of Swords keluar lagi. Jadi sesakit itu dan sebingung itu. Jadi orang ini malah akhirnya kayak maruk gitu loh, nggak bisa melepaskan pasangannya, tapi merasa bergantung sama pihak ketiga gitu. Kalau pihak ketiganya mencoba untuk pergi gitu ya, misalkan, tergantung sih, masalahnya pihak ketiga di luar sana kan macam-macam. Ada yang bisa seperti itu caranya, ada yang mereka mungkin ya sebenarnya kayak tarik ulur gitu lah. Tergantung niatnya, emang tarik ulur atau memang ingin pergi aja untuk ngetes juga gitu ya. Sebenarnya serius apa sih orang ini gitu. Atau bisa juga kalau pihak ketiganya ini sudah posesif banget ya, itu mereka nggak akan melepaskan. Maksudnya nggak akan secara sukarela melepaskan begitu aja gitu. Agak posesif, bisa juga kayak gitu. Balik lagi, pihak ketiga itu macam-macam. Tapi yang aku lihat di sini, aku nggak bilang mereka posesif ya, karena ini juga general reading ya, tergantung kalian lah ya, tergantung ya orang di luar sana situasinya beda-beda. Cuman aku melihat di sini kekuatan pihak ketiga dari sisi itu persuasif itu, mereka bisa bikin orang ini senyaman itu dan passionate sama mereka dan cukup terikat sama mereka gitu. Intervensi itu loh, intervensi itu yang ternyata imbasnya bisa sebesar ini gitu loh. Mungkin awalnya nggak serius ya, cuman iseng-iseng, tapi lama-lama ada investasi perasaan yang banyak di situ gitu. Nggak sadar udah kenyamanan gitu. Ya, di sini aku melihatnya kayak gitu, bingung, dilema ya. Kelihatannya jadi agak maruk ya orang ini. Kalaupun pihak ketiganya pergi nih misalkan,
orang ini akan berusaha mengejar pihak ketiganya lagi sih kalau aku lihat ya. Ya. Oke, nah di kartu ini loh, di Two of Wands di sini aku melihat kayak di kartu ini pihak ketiga itu seperti ini, entah dengan eksplisit atau implisit ya, karena ini general reading ya. Aku melihatnya di sini pihak ketiga itu kayak berusaha menyampaikan pesan itu, entah dengan eksplisit atau implisit, dari sikap atau kata-kata gitulah ya. Mereka yang seperti menyampaikan pesan bahwa kita bisa bahagia kok. Kita bisa bahagia kok. Kalau kamu yakin, aku akan berjuang untuk membawa hubungan ini tuh bahagia gitu, untuk memberikan hubungan yang berbeda dari hubungan kamu sama pasangan kamu gitu. Jadi ini kayak berusaha memberikan keyakinan itu, menumbuhkan keyakinan itu. Nah di saat dihadapkan pada situasi itu, mereka ini sebenarnya merasa terintimidasi juga oleh pihak ketiga gitu kan. Ada rasa nggak enak juga, ada rasa nyaman juga, complicated ya. Nah di situ mereka kepikiran pasangannya gitu loh. Yakinkah gue melepaskan dia, kayak gitu, jadi dilematis lagi gitu loh. Ya terus di sini aku melihat ada kekuatan pihak ketiga juga yang bisa membuat mereka berpikir itu gitu loh, untuk oh gue berubah haluan aja ya, gue move on aja kali ya dari dia. Mungkin ini adalah jalan gue gitu loh. Ya mungkin ada harapan baru di hubungan gue sama pihak ketiga itu. Di kartu ini aku melihatnya kayak gitu. Mungkin gue bisa membawa perubahan aja ke hidup gue ya dengan langkah ini. Ada pikiran seperti itu gitu loh. Di sini kayak mereka berpikir, apa gue move on aja ya? Mungkin aja loh pihak ketiganya di sini, sorry banget ya, ini general reading, tentu tidak harus resonate secara spesifik sama semua orang, tapi di sini aku melihat mungkin aja sebagian pihak ketiga dari grup ini itu ada yang udah punya anak ya. Sorry ya, maksudnya kayaknya ada yang sudah pernah menikah sebelumnya atau udah punya momongan gitu. Balik lagi, nggak semuanya sih, karena ini juga general reading ya, please jangan dibayangkan ini personal reading gitu. Cuman di sini aku melihat orang ini akhirnya berpikir, balik lagi ya, ini baru berpikir, tapi orang ini ada di tengah-tengah loh. Artinya sedikit tambahan keyakinan aja mereka udah bisa melangkah ke kanan, dan sedikit tambahan keyakinan mereka udah bisa beralih ke kiri gitu. Jadi sangat di tengah-tengah sekali gitu loh, posisinya lumayan di tengah-tengah. Jadi riskan banget orang ini untuk dipengaruhi gitu, riskan karena posisinya udah bisa dibilang di tengah gitu. Di tengah ini bisa ke kanan dan bisa ke kiri. Ya gitu ya. Di sini aku melihat, nah mereka merasa oh orang ini, pihak ketiga ini bisa memberikan cinta itu loh ke gue. Mereka merasa cinta itu cinta yang tulus. Aku nggak bilang itu tulus atau tidak, mungkin saja memang tulus. Aku tidak tidak membaca sejauh itu ya. Tapi di sini mereka merasa, mereka menangkap, karena aku membaca dari apa yang mereka tangkap ya. Menangkap cinta yang diberikan pihak ketiga ini ke gue tulus gitu loh. Seperti ini yang tidak gue rasakan bersama pasangan gue gitu loh. Entah juga ya apakah dulu pasangannya sempat seperti ini terus berubah atau gimana, karena orang kan di luar sana macam-macam ya kasusnya. Tapi dia merasakan cinta itu dan dia berpikir, ya udahlah, apa gue buka lembaran baru aja sama orang ini ya gitu. Tapi balik lagi, ketika harus membuat keputusan, orang ini takut banget, setakut itu gitu loh ya. By the way, waktu di perasaannya terhadap pasangannya yang aku buka itu ada I wish you will be mine. Nah kalau di pihak ketiganya ini ada kartu ini, I wish you are the one gitu kan. Sama aja, sama-sama pengen gitu loh. Ini mungkin kalau ini case orang yang gak mau melepaskan pasangan tapi juga nggak mau melepaskan pihak ketiga gitu ya. Wah ribet ya kalau kayak gini gitu. Jadi adalah pikiran seperti itu. Nah terus mereka berpikir mereka sudah berusaha memberikan kesempatan atau waktu terhadap pasangannya, berharap pasangannya itu berubah, cuman sepertinya itu tidak berjalan baik ya. Mereka akhirnya malah kecewa lagi gitu, merasanya gitu ya. Terus kadang mereka berpikir, oh ya udahlah, gue yakin gue berhak lebih baik dari ini.
gitu. Ketika mereka teringat lagi konfliknya bersama pasangannya, oke? Itu yang bisa aku sampaikan di sini ya untuk grup 1. Jadi kira-kira itu perasaan mereka terhadap pihak ketiga. Mereka di sini adalah orang yang ditanya oleh grup 1 ya. Jadi ini benar-benar nyaris atau bahkan 50-50. Tergantung siapa yang paling kuat nanti ya gitu. Oke, good luck. Semoga diberikan jalan yang terbaik ya. Kita langsung ke grup 2. Oke, grup 2 yang memilih ini, jadi aku akan sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Cancer ya. Kemudian ada Virgo, ada Aries, ada Taurus, ada Aquarius, ada Leo, ada Scorpio, ada Libra ya. Energi Libra cukup kuat. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Baik, grup 2, kalau aku lihat di sini ya, kira-kira seperti apa sih perasaan mereka terhadap pasangannya ya, pasangannya dulu ya kan. Entah kalian itu pihak yang mana ya, tapi kalau aku lihat di sini orang ini udah lebih jelas. Lebih jelas mana yang mau dipilih ya. Aku melihat di kartu ini ya, mereka udah tahu mereka mau kemana. Walaupun sebelumnya ada perdebatan itu, ada konflik batin itu gitu ya, tapi mereka mereka tipikal orang yang nggak mau bingung gitu loh. Jadi kalau udah mau sesuatu, mereka akan putuskan gitu. Tipikal orang yang lebih mudah untuk membuat keputusan, jadi nggak kebanyakan bimbangnya, oke? Di sini aku melihat mereka lebih memilih untuk menjemput kebahagiaannya. Apa yang membuat mereka bahagia di sini ya? Mereka memilih kebebasannya. Jadi mereka, yaitu kebebasannya itu adalah kebahagiaannya. Jadi kalau mereka sebelumnya terjebak di hubungan yang buat mereka itu menekan gitu ya, rasanya tertekan. Nah, mereka ingin memilih jalan kebebasan itu. Mereka ingin membebaskan diri dari tekanan itu. Mereka pengen happy-nya kayak gitu. Happy-nya mereka seperti itu ya. Itu happiness-nya. Orang ini kalau aku lihat ya, justru lebih terlihat siap untuk buat langkah besar dan berani bahkan untuk menghadapi konflik di depan pun mereka sudah berani dan udah siap ini. Udah bukan energi kebingungan seperti grup 1 ya. Mereka sudah tahu apa yang mereka mau di sini. Memang ada beberapa pilihan yang ada di sini ya. Aku tidak bilang ini adalah hubungan yang sudah dalam komitmen ya. Bisa aja ya baru sekedar, ya balik lagi komitmen itu macam-macam ya. Komitmen pacaran atau komitmen yang resmi gitu ya. Tapi ini bukan berarti hubungan yang sudah resmi ya. Bisa jadi mungkin pacaran atau ya komitmen biasa tapi nggak resmi lah ya. Ya komitmen cuman bukan hubungan yang resmi gitu loh ya, yang legal, tau lah maksudnya pernikahan gitu ya. Tidak harus, ini juga general reading ya, tapi ini untuk yang terlibat atau merasa terlibat di third party situation. Aku kasih clue ya, kalau orang ini masih kembali sama pihak ketiga, mereka kecenderungan akan memilih pihak ketiga. Tetapi kalau mereka mau memilih pasangannya, mereka akan melepaskan pihak ketiga itu. Kan beda ya dari grup 1. Kalau grup 1 kan masih bimbang, mereka masih kesana kemari gitu ya. Walaupun kemari tapi hatinya juga kesana gitu ya. Dan begitu pun sebaliknya gitu. Tapi kalau ini udah lebih jelas, cluenya itu aja sih, karena ini juga general reading ya, daripada salah menangkap gitu kan. Orang ini rela menghadapi tantangan besar untuk kembali sama cintanya itu. Ya, jadi kalau orang ini akhirnya sama pasangannya terus meninggalkan pihak ketiga ya. Kemudian mereka ternyata sulit melupakan pihak ketiga lalu kembali sama pihak ketiga. Itu yang akan mereka pilih. Jadi udah lebih jelas mereka akan memilih apa yang lebih besar lah ya. Mereka kan memilih kebahagiaannya lah intinya gitu. Mana yang lebih berat di situ, ini udah jelas. Tetapi kalau mereka akhirnya dari pihak ketiga itu mau memutuskan kembali sama pasangannya, ya udah, mereka akan
kembali sama pasangannya gitu. Jadi akan meninggalkan pihak ketiga untuk seterusnya sih, kecenderungan seperti itu. Ya karena ini kan juga general reading, bisa vice versa ya. Gitu. Cuman kalau aku lihat di sini intinya sih sebenarnya seperti yang aku sampaikan tadi ya, tapi kalau dari sudut pandang aku ya, dari yang pertama aku tangkap di sini itu mereka kecenderungan inginnya move on sih. Kayak gitu. Mana tantangan yang paling besar, kayaknya itu yang lebih mereka tempuh ya. Bukan karena tantangannya, tapi aku melihat di sini perasaan mereka sudah besar sama orang itu dan mereka sudah yakin sama orang itu, tetapi tantangannya untuk bersama orang itu tuh besar gitu loh. Cuman mereka udah yakin gitu. Jadi ya akan mereka tempuh juga. Jadi alasannya bukan karena tantangannya besar sih, tapi karena perasaannya yang sudah besar sama orang itu. Cuman di sini untuk sama orang itu ternyata tantangan yang harus dihadapi itu besar di awalnya gitu. Dan mereka kecenderungan ke arah situ. Itu yang kulihat di sini ya. Walaupun resikonya besar, mereka cenderung ingin kembali sama cinta lamanya gitu. Cinta lama di sini siapa ya kira-kira? Tapi itu ya yang bisa aku sampaikan di sini. Karena mereka ini kayaknya udah bahagia banget sama satu orang itu sih. Udah nyaman banget dan udah kayak udah yakin gitu loh. Udah yakin dengan langkahnya, udah yakin dengan pilihannya, udah berapi-api, sudah matang, pokoknya sudah bulat tekadnya. Itu yang kulihat di sini. Yang pertama aku tangkap memang kecenderungannya memilih move on sih. Ya, dari pasangannya itu gitu. Tapi balik lagi, ini juga general reading, bisa vice versa. Clue-nya ya itu tadi. Kalau mereka masih sama pihak ketiga, nanti pada akhirnya yang akan dipilih pihak ketiga. Tapi kalau mereka kalau mereka perjalanannya dari pihak ketiga akhirnya memutuskan untuk kembali sama pasangannya, yaitu cinta lamanya itu pasangannya ya di sini. Ya udah, berarti pihak ketiganya akan ditinggalkan terus. Selanjutnya sih kecenderungan seperti itu. Setidaknya nggak ambivalensi lah ya pada akhirnya. Kok ambivalensi? Bukan ambivalensi ya. Nggak terlalu dilematis gitu loh. Gitu, oke? Kalau misalkan pihak ketiganya ini adalah cinta lamanya, ya kemungkinan mereka akan kembali ke situ gitu. Tapi kalau posisinya itu sedang bersama pihak ketiga, mungkin saja mereka akan kembali sama cinta lamanya, yaitu pasangannya itu, jadi kayak bukan mantan juga sih, ya itulah intinya, oke? Itu untuk grup 1. Jadi orang ini merasa ketika kehilangan orang tersebut ya, mereka kayak kehilangan kontrol hidupnya gitu loh. Orang itu masih menjadi seorang yang manis banget. Apakah ini pihak ketiganya itu adalah cinta lama ya? Kalau iya, orang ini memang lebih happy di situ sih gitu ya. Mereka ini pernah berada di fase, nah ini loh, try to deny but it doesn't work ya. Jadi seperti yang aku bilang, clue-nya itu tadi. Kalau mereka sebelumnya berusaha untuk kembali sama pasangannya, kemudian akhirnya kembali lagi sama pihak ketiga gitu ya. Kalau sebelumnya mereka berusaha menjalani hubungan dengan pasangannya lalu kembali lagi sama pihak ketiga itu artinya ini loh, mereka itu sudah sempat ingin mengelak itu, mengenyahkan itu, fokus gitu ya, tapi itu nggak berhasil gitu loh. Mereka terhubung lagi secara emosional dan pikiran sama orang tersebut, akhirnya memutuskan kembali gitu. Itu clue-nya. Atau mereka pikir mereka itu yang A ya, itu skenario A. Berusaha denial soal perasaannya terhadap pihak ketiga, tapi akhirnya mereka nggak bisa mengelak itu dan mereka akhirnya memilih pihak ketiga. Itu skenario pertama. Skenario kedua itu sebelumnya mereka udah sama orang lain ya kan, sebutlah itu pihak ketiga, tapi ternyata pasangannya itu masih the sweetest ya,
the sweetest di sini, sehingga mereka memutuskan untuk kembali sama pasangannya, yaitu ya cinta lama tersebut gitu. Kalau sudah kayak gitu, siapapun yang nanti selanjutnya mereka pilih setelah proses ini ya, proses denial itu adalah yang mereka itu adalah pilihan terakhirnya kalau aku lihat di sini sih. Itu pilihannya benar-benar pilihannya gitu. Mereka akan fokus sama yang itu gitu. Kalau perjalanannya di skenario kedua, mereka udah sama orang lain yang sebutlah pihak ketiga, lalu ternyata setelah mereka mencoba menjalin hubungan sama yang lain, oh ternyata pasangannya yang dulu itu masih the sweetest gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali gitu. Mereka nggak bisa denial lagi gitu. Oke, jadi tergantung kronologinya seperti apa, karena di sini ada 2 skenario. Kenapa? Karena ini general reading dan energinya atau sudut pandangnya ini bisa vice versa ya. Oke. Paham ya? Oke. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kalau yang aku tangkap sih lebih ke skenario pertama ya. Skenario pertama itu mereka tadinya denial sama perasaannya ke pihak ketiga. Tadinya denial ya, dan mereka sadar oh ternyata nggak berhasil, gue nggak bisa denial kayak gini, dan akhirnya mereka memilih kembali sama pihak ketiganya itu. Jadi mereka memilih move on, perasaannya lebih besar, lebih bahagia sama orang tersebut gitu. Kebanyakan aku lihat ini skenario pertama ya, skenario yang satu ya, yang A gitu. Oke. Itu ya, aku nggak terlalu melihat banyak konflik ya di sini selain ini ya. Ini lebih ke konflik batin dan tantangannya aja kalau mau melangkah ke situ gitu. Kalau yang grup 1 itu banyak sekali konfliknya ya. Jadi orang ini menurut aku lebih simple itu udah nggak mau kebanyakan konflik batin. Hatinya tahu mau kemana, dia akan ikuti itu. Oke, itu untuk grup 2. Aku akan coba baca lagi bagaimana perasaan mereka terhadap pihak ketiganya ya. Oke, grup 2 yang memilih ini ya. Jadi bagaimana perasaan mereka yang ditanyakan di sini terhadap pihak ketiganya ya. Aku sebutkan dulu energinya. Di sini ada Pisces, itu kuat banget ya. Pisces. Selain tadi yang sudah aku sebutkan ya, aku tambahkan sama sih kayak tadi, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo ya. Ada Gemini ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Tadi sama Pisces ya, Pisces ya. Oke. Kalau aku lihat di sini perasaan mereka terhadap pihak ketiganya ya udah yang aku sebut tadi gitu loh. Saat aku buka perasaan mereka terhadap pasangannya, yang keluar lebih ke perasaan mereka terhadap pihak ketiga sih memang. Karena ini sama dengan ini kayak konfirmasi aja dengan yang aku baca tadi gitu. Perasaannya yang terlihat jelas di situ adalah mereka ingin mengejar kebahagiaannya ya, dan akan melangkah ke situ gitu, nggak bimbang lagi gitu. Di sini perasaan mereka terhadap pihak ketiga awalnya, tadi kan aku bilang denial ya, di pembacaan pertama tadi ada denialnya ya. Di sini mereka memang berusaha menimbang-nimbang awalnya ya, tapi mereka masih tetap punya perasaan ke pihak ketiga itu ya. Namanya menimbang-nimbang pasti masih ada perasaan juga lah ya. Cuman di saat mereka melepaskan pihak ketiganya atau tidak bersama pihak ketiga tersebut gitu ya, yang dianggap pihak ketiga ya, itu di sini apa ya, di saat tidak bersama itu mereka kayak sulit skip perasaan mereka sih kalau aku lihat di sini. Jadi sadar atau tidak ya, mereka terus memikirkan pihak ketiganya itu, masih punya perasaan yang kuat sama pihak ketiganya itu, yang sulit mereka elakkan bahasanya, yang sulit mereka sangkal gitu loh perasaannya terhadap pihak ketiga, meskipun sedang tidak bersama pihak ketiganya itu atau lagi off gitu ya, lagi putus ya sama pihak ketiganya itu gitu. Dan di saat itu mereka sekaligus menimbang kayak
memahami sebenarnya perasaannya itu bagaimana, maunya kemana, apa yang terjadi gitu loh. Ini aku melihatnya di sini kayak gitu. Memang dihadapkan pada dua pilihan, akhirnya ya awalnya sih mungkin mereka udah bukan fix ya, tapi kayak udah berusaha kembali ke pasangannya gitu. Jadi nggak melihat dua pilihan gitu. Tapi mereka nggak bisa memungkiri faktanya hati mereka ini ke pihak ketiga masih ada dan terus ada gitu. Nggak bisa dibohongi gitu. Akhirnya di sini mereka melihat dua pilihan itu dan mempertimbangkan itu kan jadinya. Ya jadi sempat memang hubungan mereka sama pihak ketiga ini lama berakhir. Mungkin awalnya niatnya nggak off dulu ya, putus dulu ya, mungkin nggak kayak gitu ya. Mungkin awalnya memang ya udah ditinggal kayak ya udah ya berakhir gitu loh. Memang awalnya mungkin kayak gitu, atau bisa jadi hubungan orang ini sama pihak ketiga itu stagnan cukup lama. Makanya kan tadi aku sebut cinta lama kan. Kalau benar ini seperti yang aku bilang tadi, lebih ke skenario awal, skenario pertama. Cinta lamanya itu adalah pihak yang orang yang disebut pihak ketiga itu gitu ya. Lama mereka kayak denial, mereka menyingkir dan tidak berurusan atau berkomunikasi atau berhubungan dengan pihak ketiga itu gitu. Tapi di situ terus terjadi konflik batin ya memang gitu. Mereka kayak sulit gitu loh membantah itu gitu. Jadi ini ada fase di mana mereka hubungannya stagnan ya. Ya berakhir aja gitu, nggak kemana-mana ya. Yang terlihat sih berakhir ya, maksudnya nggak ada hubungan apa-apa lagi, tetapi secara emosional sebenarnya mereka itu masih tergantung gitu loh, masih connected gitu ya. Dan orang ini memang susah melupakan pihak ketiganya. Jadi mereka kayak siap menghadapi tantangan itu. Ini kayak kartu konfirmasi aja dari kartu yang pertama ya kalau aku lihat ya. Mereka siap sih. Walaupun untuk bersama orang ketiga ini mereka harus dihujat. Kalaupun untuk sama orang ketiga ini mereka harus mengorbankan banyak hal, tantangannya besar, itu kayaknya kalau aku lihat di sini mereka udah lebih yakin. Ini bukan energi takut-takut lagi dan bimbang seperti grup 1. Ya, terus aku melihat di sini ya bahwa koneksi emosionalnya ya. Emotional connectionnya sama pihak ketiga itu orang tersebut gitu ya, itu kuat banget ya. Terserah lah ini mau disebut spiritual connection, tapi ya mungkin sama pasangannya dia juga punya spiritual connection gitu loh. Mereka kan bertemu itu ada artinya ya, ada maknanya, ada memang ada jodohnya di situ, takdirnya untuk bertemu gitu, baik mereka sama pasangannya maupun ya sama yang pihak ini gitu loh ya. Tapi di sini memang kuat banget nih koneksinya. Kalaupun nggak bersama orang ini masih kuat banget feelingnya ya, kuat banget perasaannya sama pihak ketiga itu, pihak yang orang yang disebut pihak ketiga. Bener loh kalau aku lihat di sini ya. Jadi walaupun nggak bertemu, nggak berkomunikasi lagi, tapi koneksi yang terasa di situ yang nggak kelihatan ya, apa ya itu bahasanya, soul connectionnya itu kuat sekali gitu ya. Jadi terhubung terus dan sulit diabaikan, sulit dibohongi, sulit ditutupi gitu ya, sulit disangkal gitu, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk memilih pihak itu sih. Mereka mencari jalan untuk ke arah pihak itu. Itu yang kulihat di sini untuk grup 2. Siapapun ini ya, dan dimanapun pihak kalian ya, entah kalian itu pihak yang mana maksudnya, semoga ini diberikan yang terbaik aja ya. Diberikan yang terbaik itu ya semuanya pada akhirnya bisa bahagia dengan jalannya masing-masing lah ya. Jadi kalau memang akhirnya orang ini memutuskan sama pihak ketiga ya sudah, semoga pasangannya diberikan pengganti gitu ya, yang baik atau lebih baik gitu. Oke? Tapi ya semoga yang terbaik aja lah gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ini ke arah itu sih. Balik lagi ini juga general reading, tentu tidak resonate untuk semua orang ya. Good luck buat kalian. Kita ke grup 3. Oke, grup 3 ya yang memilih ini
Aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Ini kuat banget, Gemininya itu kuat banget ya. Gemini, Aquarius itu kuat. Kemudian ada Capricorn, ya. Ada Libra, ada Pisces, ada Aries, ada Sagittarius, ada Cancer. Oke. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ya, grup 3. Kalau pertanyaannya seperti apa sih perasaan mereka yang ditanyakan di sini terhadap pasangannya? Ini penangkapan aku ya. Mereka itu sebenarnya maunya itu sama pasangannya. Maksudnya gimana ya? Secara pikiran mereka merasa mereka harus sama pasangannya. Tapi secara perasaan lama-lama itu mereka akhirnya memilih kalau perasaan itu sebenarnya mereka ke pihak ketiga sih ya, cuman perasaannya ini masih dalam proses gitu ya. Jadi awalnya mereka ini maunya fokus sama pasangannya udah gitu ya, kemudian perasaannya sama pihak ketiga ini awalnya mungkin belum sebesar itu, atau mungkin sudah sebesar itu tapi mereka berusaha denial atau melupakan. Balik lagi ya, intinya mereka berusaha move on dari pihak ketiga, oke? Dan mau fokus sama pasangannya. Cuman godaan dalam dirinya itu besar ya, gitu. Dan mereka akhirnya merasa mereka punya desire dan cinta terhadap pihak ketiga ya. Akhirnya mereka merasakan itu, sebenarnya udah dirasakan, cuman kan awalnya denial. Jadi akhirnya mereka mengakui itu kali ya sama dirinya sendiri gitu ya. Jadi di sini walaupun ini ada persamaan dengan grup 2 by the way ya. Cuman bedanya kalau grup 2 itu mereka sudah ke arah melangkah nih ya. Udah on fire gitu loh. Energinya udah jelas, cepat, udah relatif cepat nih. Ya, tapi kalau grup 3 di sini kelihatannya energinya itu untuk membuat keputusan atau akhirnya sama ke pihak ketiga atau sama pihak yang sebenarnya mereka lebih cintai itu lama gitu loh ya. Di sini aku melihat energi mereka untuk buat langkahnya memang lama gitu. Itu perbedaannya dari grup 2, sisanya kurang lebih sama sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi perasaannya sama pasangannya ya tadi aku bilang mereka itu berusaha menikmati hubungannya dengan pasangannya ya, menjalani hubungannya sama pasangannya apapun itu situasinya ya, seperti apapun rasanya gitu ya. Mereka berusaha konsisten sih sebenarnya di sini kalau aku lihat ya. Cuman aku melihat di Seven of Swords di sini itu, dan di sini ada Five of Wands. Kok Seven of Swords? Seven of Wands, dan di sini ada Five of Wands ya. Ini aku melihat sebenarnya mereka itu mengalami pergolakan dalam diri ya, cukup panjang, tapi mereka tetap kayak menguatkan ini bahasanya, menguatkan iman mungkin ya, menguatkan diri untuk tidak jatuh ke situ gitu loh. Ini mereka itu walaupun di luarnya kelihatan biasa aja gitu ya, kelihatannya santai, terkendali gitu ya, tapi di dalamnya itu pergolakan dirinya itu lumayan panjang dan besar di sini gitu. Tapi ya tetap ya masih mau bertahan sama pasangannya. Awalnya seperti itu, tapi lama-lama mereka nggak bisa membohongi dirinya. Ya memang kita kan nggak bisa membohongi diri kita ya. Maksudnya aku melihat di sini mereka akhirnya merasa kalah gitu loh. Ketika mereka ingin berusaha bertahan, mereka di sini merasa kalah karena pihak ketiga. Sorry banget nih ya, kalian entah pihak yang mana, tapi aku melihat di sini mereka melihat pihak ketiga itu sosok yang memang
mereka inginkan gitu loh, sosok yang cukup independen, sosok yang menarik, sosok yang stabil gitu. Kalau aku lihat di sini sebenarnya mungkin saja ya, kemungkinan mereka itu sebenarnya nggak berhubungan intens sama pihak ketiga sih. Pihak ketiganya ini lebih kayak itu mereka sebagai secret admirer itu bisa jadi, atau mereka mengagumi pihak ketiga ini, tapi sebenarnya ini nggak benar-benar, sorry ya, namanya third party situation juga sebenarnya macam-macam ya, nggak berarti harus intens sedang berhubungan dengan dua orang sekaligus dalam satu waktu, satu masa, satu waktu gitu ya. Nggak harus kayak gitu sih. Kalau aku melihat di sini sepertinya mereka ini sebenarnya tidak dalam hubungan, tidak berada dalam hubungan dengan pihak tersebut, pihak ketiga di sini. Ini nggak berbicara gender ya, tapi energi. Cuman mereka mencintai dan punya desire terhadap pihak ini, pihak ketiga ini, diam-diam gitu loh. Jadi mungkin ya diam-diam dia menjalani hubungan sama siapa, tapi perasaan dan pikirannya kepada yang lain gitu loh. Ke siapa lagi gitu ya. Menjalani hubungannya sama A, tapi pikiran dan perasaannya ke B gitu loh. Tapi ya kalau mau dibilang ini orang ketiga, tergantung ya. Karena aku melihat di sini kebanyakan bahkan mereka tidak menjalin hubungan sebenarnya. Jadi mau dibilang orang ketiga gimana gitu kan? Dia sih kelihatannya tidak menjalin hubungan sama orang yang ditanyakan di sini, ya kan? Tetapi kan sorry banget ya, bukan salah dia juga kalau orang yang ditanyakan di sini suka sama dia gitu loh. Yang dia tahu ya dia nggak menjalin hubungan sama orang itu gitu. Tapi kalau orang tersebut diam-diam terus menyukai dan masih menyimpan perasaan sama orang ini, ya mau dikata apa gitu kan. Aku melihatnya sih ke arah itu. Seperti itu. Jadi aku melihat orang yang ditanyakan di grup 3 ini itu sangat-sangat mengagumi pihak ketiganya ini. Gak enak ya mau ngomong pihak ketiga karena bisa jadi ini nggak berada dalam hubungan sih, karena orang itu juga sudah fokusnya kalau itu pihak ketiga, oh mereka sedang menjalin hubungan. Nggak juga sih, orang lain lah ya, pihak ketiga di dalam pikiran dan hati pasangannya ini gitu. Pihak ketiga di dalam pikiran orang ini, orang yang ditanyakan di grup 3 ini gitu. Seperti itu. Karena aku melihat pihak ketiga ini orangnya cukup independen, stabil, memang menarik dan mungkin banyak yang suka juga, dan mereka itu bukan tipikal orang yang harus terikat sama seseorang sih. Bukan tipikal orang yang mengejar-ngejar orang lain juga. Jangankan mau jadi orang ketiga gitu loh. Mengejar-ngejar orang lain aja yang oke lah, terserah ya. Maksudnya mengejar-ngejar orang lain aja kayaknya itu bukan hobi mereka sih. Mereka itu kayaknya nggak suka mengejar-ngejar. Udah terlalu nyaman sama hidupnya gitu. Mungkin itu ya, itu yang membuat orang yang ditanyakan di sini tertarik sama orang ini, sama pihak ketiganya ini, sama cinta dalam hatinya ini gitu loh. Apa ya itu bahasanya? Lagunya Ungu itu apa sih? Bukan cinta dalam hati ya? Aduh, aku lupa lagi. Tapi bukan kekasih gelap juga sih, Bo. Karena mereka kan tidak menjalin hubungan. Kebanyakan yang aku lihat di sini mereka tidak menjalin hubungan ya. Balik lagi ini juga general reading gitu. Oke, ya ini cuman kayak orang yang ngefans aja sama ini gitu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Oke, di sini aku lanjutkan ya. Nah, orang ini kan mungkin ada juga yang bilang, oh dia mah emang sukanya ngejar pasangan orang, bukan. Kalau yang single nggak dikejar gitu. Ada yang kayak gitu ya. Misalkan di luar sana ada yang ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau di sini memang mereka orang yang udah independen ya, independen termasuk secara emosional. Jadi mereka kecenderungan memang tidak mengejar, mau itu pasangan orang, mau itu single. Kecenderungan enggak, dan kecenderungan mereka dikejar. Sehingga mungkin karena melihat sisi independen dan confident-nya ini ya,
confident-nya pihak ini terhadap dirinya, akhirnya mereka yang ditanyakan di sini itu tertarik udah lama sama ini gitu. Cuman mungkin karena pride mereka juga besar ya, pride orang ini ya yang ditanyakan di sini besar gitu ya. Dan ini juga bukan tipikal yang suka mengejar, orangnya juga punya pride gitu ya. Jadinya nggak ketemu sih memang. Makanya aku bilang kecenderungan nggak berada dalam hubungan sebenarnya yang grup ini gitu ya. Seperti itu. Dan butuh waktu yang lama sih untuk orang ini akhirnya buat pergerakan untuk untuk memilih orang ini ya, untuk memilih pihak ini. Bukan cuma memilih, kalau memilih mungkin dari awal memilih ya inginnya ya, tapi kayak untuk melakukan sesuatu untuk hubungan mereka lah ya, intinya gitu. Jadi pergerakan yang dilakukan akhirnya lama di sini. Balik lagi ya, kalau ngomongin lama atau cepatnya ya kan progres ini gitu ya. Ini tergantung sama orangnya. Pertama, kalau orangnya itu pride-nya tinggi, itu memang agak lama. Kedua, tergantung juga pihak yang lain. Kalau pihak yang lainnya aja kayak gini, ini kayak nggak yang saling bertepuk juga. Mungkin mereka bisa saja punya perasaan yang sama, tapi nggak yang langsung saling bertepuk gitu loh. Aksinya itu tidak langsung saling bertepuk gitu. Jadi bisa aja hanya menyimpan perasaan di dalam hati gitu, tapi nggak ada yang melakukan inisiatif dulu, itu juga bisa gitu. Jadi pride, ego gitu ya, itu biasanya menentukan progres seseorang untuk buat langkah ya. Kalau semakin besar dan semakin sulit mereka mengalahkan pride-nya atau egonya gitu ya, semakin butuh waktu yang lama untuk mereka akhirnya melakukan inisiatif itu atau pergerakan itu. Dan itu pun mereka lakukan setelah kok nggak ada perubahan, sementara perasaan mereka terus tergantung seperti itu dan mereka terus merasa tersiksa dengan berada di situasi itu gitu loh ya. Jadi kayak namanya orang yang punya perasaan dan ingin menyampaikan, ingin punya hubungan dengan orang yang memang mereka inginkan gitu loh, akhirnya baru mungkin melakukan langkah itu gitu setelah proses lama itu ya. Jadi pilihan mereka nanti yang akan menguji mereka juga sih sebenarnya. Waktu kali ya yang akan menguji gitu ya. Kalau mereka memilih pride-nya tinggi dan pride-nya tinggi dan nggak maulah melakukan inisiatif, udahlah gue nggak ada perasaan lah memilih seperti itu gitu ya. Padahal dalam hatinya punya perasaan, cuman luarnya aksinya itu seperti nggak punya perasaan gitu ya. Seperti nggak punya perasaan apa-apa gitulah ya sama orang tersebut gitu. Ya itu tadi ya, akhirnya pilihan mereka untuk menyembunyikan itu, untuk untuk mengedepankan pride dan egonya itu gitu ya, itu nantinya akan diuji oleh waktu ya, seberapa kuat mereka seperti itu. Tapi kalau cara mereka adalah membohongi perasaannya, artinya antara ya membohongi perasaannya terus kembali ke mindsetnya juga ya. Jadi perasaan mereka suka, terus mindset mereka kalau suka gue harus kejar gitu, artinya kan mereka terus berkonflik sama dirinya sendiri gitu ya. Di pikiran kalau gue suka sama seseorang, gue harus mengejar orang itu ya. Di dalam hati gue suka sama dia, tapi aksinya seperti gue gak suka sama dia. Nah itu adalah situasi mereka mengundang konflik dalam dirinya terus ya. Jadi kayak membohongi dirinya terus gitu. Nah lama-lama dengan pilihan seperti itu ya, mereka kayak menghancurkan diri mereka sendiri ya. Mereka akhirnya nanti seiring berjalannya waktu ya, mereka akan dihadapkan pada situasi gue tersiksa atau gue lebih baik bicara aja gitu, atau gue mengesampingkan ego dan pride gue untuk berbicara aja. Karena kalau gue mau mempertahankan ego dan pride ini, lama-lama gue merasa hancur gitu, gue merasa terus sakit gitu loh, gue merasa suffering aja gitu. Ya lama-lama akhirnya mereka menyadari situasi itu gitu. Mungkin awal-awalnya masih kayaknya kuat gitu ya, lama-lama ternyata wah nggak bisa nih kayak gini gitu. Ini kayak gimana ya, mungkin kayak soal keuangan kali ya. Misalkan ada orang yang lebih mengedepankan ego dan pride-nya gitu ya, terus mereka membelanjakan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai kebutuhannya, tetapi budgetnya ini nggak se-available itu gitu loh. Budgetnya ini tidak sebanyak itu untuk mereka belanja
hal-hal itu gitu lah, hanya untuk menunjukkan hanya untuk memberikan statement aja gitu loh soal dirinya melalui penampilannya, melalui gaya hidupnya gitu loh. Tapi keuangannya sebenarnya tidak se-available itu untuk gaya hidup seperti itu gitu loh. Sementara contoh ya, sementara orang itu punya kebutuhan primer atau kebutuhan yang lebih penting lah, lebih prioritas lah ya, yang masih harus dipenuhi, masih banyak yang harus dipenuhi tapi diabaikan gitu. Lebih ke gaya hidup untuk memberikan statement soal dirinya gitu ke orang lain gitu misalkan. Kan itu mereka mengedepankan ego dan pride gitu ya, tidak mempertimbangkan situasi finansial nih, prioritas dan ya gitulah. Karena kan mindsetnya yang kayak selalu terpanggil untuk memberikan statement kepada orang-orang soal dirinya gitu. Padahal apalah artinya itu, kayak berusaha memberikan statement kebohongan ya, karena mereka untuk melakukan hal itu benar-benar maksa banget gitu loh ya. Jadi mengedepankan ego dan pride itu dan terus membohongi dirinya gitu ya misalkan. Lama-lama kan mereka tersiksa juga ya kan. Kalau gue teruskan seperti ini caranya, lama-lama gue bangkrut juga, terus gak makan gitu misalkan kayak gitu. Ya kan, ya seperti itu misalkan ya. Justru malah hal-hal prioritas yang kalau nggak gue penuhi bisa mengganggu kelangsungan hidup gue, itu yang malah akhirnya membuat gue jadi berantakan hidupnya gitu loh, karena itu tidak dipenuhi, hanya mengedepankan hal lain yang sebenarnya nggak prioritas dan mengedepankan ego sama pride tadi gitu kan. Lama-lama kalau memilih jalan itu, waktu yang akan menguji kan. Akhirnya orang tersebut hancur juga, akhirnya juga hancur juga dengan pilihannya itu kalau terus mengedepankan ego dan pride itulah ya gitu. Jadi barulah di situ akhirnya dia berpikir, oh gue nggak boleh nih hidup kayak begini, gue harus relevan lah ya, nggak bisa nih kayak gini terus, ini membunuh gue secara perlahan gitu kan. Ya udah akhirnya dia berubah, orang itu bisa berubah ya. Waktunya itu kembali pada masing-masing orang karena karakter orang beda-beda. Seberapa keras karang yang harus dihancurkan itu ya kan, karang di sini yaitu ego ya, seberapa keras itu harus dihancurkan, seberapa kerasnya itu ya kan. Jadi jelas kan seberapa sulitnya itu gitu loh, seberapa kerasnya itu ya seberapa sulitnya itu, makin keras makin sulit gitu ya, kayak gitu ya. Jadi waktulah yang akhirnya membuat dia tersadar, karena dari waktu itu dia sadar, oh dia lama-lama kayak gini hancur gitu ya, kayak gitu sih, suffering gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi ini bukan soal waktu, tapi bukan soal waktu ya, maksudnya waktu nanti dia akan sadar sendiri, kan ada hal yang dia lalui akhirnya dia sadar gitu ya. Jadi waktu yang akan menguji pilihannya itu gitu, seberapa kuatnya dia di situ gitu. Oke? Nah, balik lagi ke sini gitu ya. Ini kan tadi ngomongin soal energi yang lama tadi gitu. Ya, jadi orang ini dulu memang sempat suka ya sama pihak ketiga ini. Tapi ya gitu ya, kayaknya mereka itu belum waktunya gitu kali ya, atau ya balik lagi ya, seperti yang aku bilang, karakternya itu loh yang tidak menemukan mereka di satu titik gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Memang jalannya panjang sih untuk mereka akhirnya, oh ya udahlah, gue nggak bisa move on dari orang ini ya. Mereka terus membohongi dirinya gitu kan. Sebelumnya mereka membohongi dirinya mereka bisa gitu, tapi ternyata nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah, mereka kayak ingin melepaskan diri, ingin bebas untuk melakukan yang memang sesuai hatinya gitu ya. Terus ngomong-ngomong ya soal mindset dan hati ya, ini kan situasinya kayak mindsetnya dia, kalau gue suka gue harus kejar, hatinya dia tadi dia bilang dia suka tapi dia berusaha membohongi, akhirnya konflik terus ya. Coba kalau mindsetnya kayak gini, ini kalau memang dia mau melepaskan pihak ini loh ya,
kalau mindsetnya dia kayak gini ya, gue suka sama dia, gue cinta sama dia, gue sayang sama dia, tapi ya udah ya, gue juga nggak mau memaksakan. Kalau memang begitu adanya ya udah. Tapi kalau nanti universe menginginkan hal lain, mungkin gue akan dikasih clue gitu ya. Jadi kalau pikiran mereka itu sendiri memisahkan antara cinta sama obsesi ya, maksudnya mereka udah tahu itu bedanya gitu ya, dan dipisahkan gitu ya. Kalau pikiran mereka sendiri mindsetnya kayak gitu, hati mereka sendiri ya seperti yang kita tahu mereka suka gitu ya, dan mereka nggak membohongi diri. Artinya kan mereka meminimalisir konflik dalam batinnya gitu. Daripada hidup dengan konflik terus di dalam dirinya, itu kan capek ya kan. Di otak mereka mikirnya mindsetnya kayak gitu, tapi hatinya mereka berusaha membohongi itu. Padahal ya iya itu kuncinya di situ. Pertama, nggak usah denial. Kalau suka ya udah, nggak usah enggak gue nggak suka, enggak gue nggak suka, nggak usah kayak gitu. Kalau suka iya sih emang gue suka, masa gue mau membohongi diri, kan nggak bisa gitu ya relax. Jadi kita nggak konflik sama diri sendiri, nggak denial terus. Toh kalau kita suka bukan berarti kita harus mengejar kan. Nah, kalau mindsetnya seperti itu, dia juga nggak akan memberikan tekanan pada dirinya sendiri, nggak tekanan di pikiran terus tekanan di hati gitu, karena dia selalu kayak ya itu tadi sih, bertolak belakang ya, artinya kayak melawan realita gitu loh. Jadi membohongi diri, mencoba membohongi diri, mencoba denial gitu. Itu sih intinya ya. Mungkin dia pernah berada di situasi itu, tapi akhirnya ya seperti yang aku bilang, waktu akan menguji pilihannya itu. Dan di sini aku melihat dia akhirnya mengejar pihak ini karena dia merasa pihak ini adalah sumber kebahagiaannya. Dia udah cinta, kagum sama pihak ini. Ini tuh lebih ke kagum terus ke sayang gitu. Sayang kagum jadi satu sih. Jadi mereka bukan cuma sayang tapi kagum juga sama pihak ini. Kayaknya gitu ya. Terus mereka merasa mereka akan nyaman sama orang ini gitu. Jadi ini kayak pasangan idealnya, impiannya gitu loh, yang ingin mereka kejar memang. Mereka terus berharap, sebenarnya walaupun mereka kelihatannya menolak itu, di dalam diri mereka tuh berharap banget mereka bisa bersama orang tersebut, dimana bisa jadi antara orang ini dengan orang ini itu di tempat yang beda gitu loh, beda daerah, beda kota gitu. Jadi aku melihatnya di sini ada jarak, dan mereka itu nggak yang sering bertemu, atau bahkan belum tentu mereka bertemu juga, biasanya bisa aja enggak, dan orang ini cuman melihat dari sosial media gitu. Ya, jadi ketika mereka bersama pasangannya, hati dan pikirannya tuh ke tempat lain sana, ke orang ini gitu. Ya, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Di sini Prince of Pentacles-nya bahkan ada 2 ya. Bener-bener lama orang ini untuk meyakinkan dirinya. Sebenarnya nggak harus juga sih mereka akhirnya memilih ini. Yang penting kan tidak membohongi diri, gitu aja sih. Urusan mereka mau memilih yang mana ya terserah gitu loh. Kadang orang itu memilih pasangan bukan karena gue cinta dan punya desire yang besar banget sama orang ini gitu. Kadang gak harus karena itu. Kadang mereka punya pertimbangan, gue memilih dia karena gue bisa bekerja sama orang ini. Gue bisa jadi partner yang oke sama orang ini. Sedangkan kalau gue mau memilih pasangan untuk seumur hidup, pasti gue akan memilih orang yang sekiranya bisa lah ya. Maksudnya ya bisa aja kerja sama gue, menjadi partner hidup gue gitu loh. Apalah artinya gue cinta dan punya desire yang besar sama dia, tapi kalau isinya itu banyak konflik, kita banyak gak sejalannya. Ada pertimbangan seperti itu juga kan gitu. Seperti itu ya gitu ya. Itu kalau dari sudut pandang aku ya, ini kelihatan energinya lama. Dia sadar, oh gue ternyata cintanya sama ini loh, gue nggak bisa membohongi diri gitu ya. Dan mereka di sini, orang yang ditanyakan akhirnya memilih untuk move on. Dan bahkan kalau mereka orang yang ditanyakan di sini belum berada dalam sebuah komitmen resmi seperti pernikahan, akhirnya orang ini mau menikah sama ini. Itu yang gue lihat ya. Oke. Ya ini energi Libra kuat ya, Libra Sun Moon Rising Venus. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Untuk grup 3 kita akan lihat sebenarnya tadi udah aku bacakan ya. Sorry ya, di sini kan sebenarnya niatnya membaca perasaan terhadap pasangannya ya, tapi yang kebuka perasaan terhadap
orang ketiga itu yang lebih kuat ya. Jadi udah semua aku baca ya. Jadi udahlah ya. Oke lah. Kalau aku rangkum atau aku buat apa ya ini namanya kesimpulannya, perasaan mereka yang ditanyakan di sini terhadap pasangannya itu kayaknya ya kalau dari sudut pandang aku biasa aja. Balik lagi aku nggak melihat konflik yang banyak ya, mungkin nggak tahu ya. Yang paling banyak itu lebih ke konflik batin ya. Tapi kalau konflik sama pasangannya itu nih kayaknya ya nggak sebanyak itu, lebih banyaknya konflik batin. Tapi kalau konflik batin itu akhirnya berdampak ke hubungannya dengan pasangannya ya bisa jadi gitu ya. Cuman energi yang terlihat jelas konflik dalam dirinya gitu. Dan tantangan kalau sama orang ini memang ya kayaknya langkahnya besar sekali nih yang harus diambil gitu. Seperti itu. Dan mungkin gini ya, mungkin ya namanya hubungan pasti ada konflik ya. Sama pasangannya ya bisa jadi ada konflik, tapi ya relatif lah ya. Gitu ya. Dan aku melihatnya di sini ya, ini dari sudut pandang aku, sorry banget aku nggak tahu kalian itu berada di pihak mana, tapi balik lagi ini juga bukan berarti energi kalian nggak harus resonate sama kalian. Ini yang aku bilang di sini adalah grup 3 ya, belum tentu itu adalah kalian. Aku melihatnya orang yang ditanyakan di sini itu sama pasangannya ya, kayaknya udah nggak terlalu nyaman ya. Rasanya biasa-biasa saja. Dibilang cinta banget kayaknya enggak juga, karena cintanya besarnya sama ini justru. Tapi dibilang enggak care juga enggak juga gitu loh. Justru karena mereka ini masih stay di situ, artinya masih ada care di situ gitu ya. Secukupnya ya, kalau menurut aku sih secukupnya, ala kadarnya gitu ya. Care ya, sayang, lebih kayak temen gitu justru gitu ya. Tapi cintanya yang sebesar itu kayaknya untuk ini. Dan aku melihatnya di sini udah nggak ada desire yang besar juga sama pasangannya. Jadi biasa aja, flat aja gitu. Tapi ya care, oke care gitu ya. Koneksinya itu kuatnya lebih ke pihak ketiga ini. Pihak ketiganya ini sebenarnya juga bukan bukan orang ketiga dalam arti apa sih itu biasanya ya gitulah ya, bukan pasangan yang disembunyikan, bukan sih, karena kayaknya mereka nggak dalam hubungan juga gitu. Oke. Ya jadi mungkin sama pasangannya lebih biasa aja ya, kayak menjalani rutinitas di mana jiwanya nggak ada di situ. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Tapi soul connectionnya, desire-nya, cintanya itu besar banget sama orang ini. Bahkan orang yang ada di sini, yang ditanyakan di sini itu kagum banget sama pihak lain di sana, pihak ketiga di sana yang ada di dalam pikiran dan hatinya ya, walaupun sedang tidak bersama gitu. Oke, jadi itu ya, itu perasaan itu untuk grup 3, itu perasaan mereka yang ditanyakan di sini terhadap pihak ketiganya ya, walaupun sepertinya tidak menjalin hubungan juga gitu kan. Ini cuman kayak suka dalam hati gitu, cinta dalam hati gitu, cinta dalam diam tapi besar dan terus menerus dan berlangsung lama gitu ya. Itu perasaan mereka untuk ini. Dan tadi aku juga sudah menjelaskan perasaan mereka terhadap pasangannya ya, mereka yang ditanyakan di sini gitu ya, sama pasangannya kira-kira seperti itu. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik. Apalagi ini yang dipilih juga Nine of Swords ya, biasa lah, Prince of Pentacles-nya aja 2 energinya kayak gini. Jadi sepanjang waktu selama itu, ini bisa aja hitungannya tahun loh. Selama itu tahunnya gitu ya, mereka berada dalam kebimbangan ini. Artinya kayak mereka sebenarnya udah nggak mau stay di situ, mau melangkah, tapi merasa waktunya itu belum cocok atau belum mendukung ya, situasinya belum mendukung mereka untuk buat langkah ya. Ya tahu sendiri lah, hidup itu kan selalu memberikan maksudnya hidup itu kan biasa menghadirkan pilihan yang sulit, dan ya di situ kita memang harus, ya di situ case yang harus kita selesaikan gitu loh, itu tugas kita memang ya, karena ya begitulah ya. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya, bye.